peluang bagi Anda yang tidak lulus atau cadangan dalam seleksi petugas lapangan Sensus Pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang peluang bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus atau dinyatakan sebagai cadangan pada saat seleksi petugas lapangan Sensus Pertanian 2023. Hal ini saya sampaikan agar teman-teman paling tidak dapat berkontribusi pada Sensus Pertanian 2023 pada kegiatan yang berbeda. Nah, pastinya ya. Dan untuk mengetahui kegiatan yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Menanggapi komentar-komentar yang masuk dari teman-teman, ada yang memang dinyatakan belum lulus, tidak lulus ya dalam hal ini, dan juga ada beberapa yang dinyatakan sebagai cadangan. Mereka mau minta pendapat apa yang harus dilakukan jika sebagai cadangan atau dinyatakan tidak lulus, seperti itu ya. Maka pada kesempatan kali ini atau pada video ini saya akan memberikan peluang yang dapat teman-teman ikuti, yaitu untuk mengikuti rekrutmen petugas editing coding dan juga petugas untuk pengolah data atau entry data untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa penting bagi teman-teman yang ingin dilibatkan untuk kegiatan yang diadakan oleh BPS, maka teman-teman harus mengikuti serangkaian tahapan atau serangkaian proses yang memang sudah dijadwalkan oleh BPS. Adapun serangkaian tahapan atau proses yang dimaksud dimulai dari pendaftaran melalui aplikasi Sobat BPS, kemudian pengisian formulir dan penguploadan berkas melalui Google Form, ada kemudian pretest, ada kemudian e-learning, tes tulis dan tes wawancara online dan juga wawancara offline-nya. Teman-teman itu diharapkan bisa mengikuti semua tahap atau proses yang sudah dijadwalkan tersebut agar dapat dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh BPS. Untuk rekrutmen petugas editing coding dan juga petugas pengolah data atau pengentry data pada saat ini memang belum dibuka, tetapi kemungkinannya akan dibuka pada akhir bulan ini, yaitu akhir April, sekitar akhir bulan April dan awal bulan Mei. Pembukaan rekrutmen untuk petugas editing coding dan juga petugas pengolah data akan dibuka. Jadi pastikan teman-teman sudah ready, sudah siap sehingga pada saat pembukaan pendaftaran atau open recruitment teman-teman tinggal mengikuti semua prosesnya. Saya tekankan sekali lagi, semua proses teman-teman wajib ikuti keseluruhannya ya. Selanjutnya menanggapi teman-teman yang dinyatakan sebagai cadangan, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini berarti kalau dinyatakan sebagai cadangan, teman-teman sudah mengikuti serangkaian proses, serangkaian tahap yang memang harus diikuti dan sudah dijadwalkan oleh BPS. Hanya saja teman-teman itu tidak masuk ke kuota, karena yang dimasukkan ke kuota pastinya BPS sudah menyeleksi calon-calon petugas yang mungkin teman-teman itu dinilai karena memang mungkin belum berpengalaman atau seperti itu ya. Maka jika ada calon peserta yang dirasa menurut BPS ada pengalaman atau lebih kompeten, maka akan diambil yang lebih kompeten tersebut. Jadi teman-teman sebenarnya ini sudah bagus, tahap prosesnya sudah dilalui semua dan sekarang dimasukkan dalam cadangan. Artinya jika nanti untuk rekrutmen editing coding dan juga pengolah data, besar kemungkinan teman-teman dapat dilibatkan untuk kegiatan tersebut. Dan saran saya bagi teman-teman yang dinyatakan sebagai cadangan, nantinya sebagai petugas cadangan itu kita tidak tahu ya. Jadi artinya pada saat pelatihan memang untuk petugas cadangan itu akan diikutkan oleh pihak BPS, akan diharuskan mengikuti pelatihan yang sama dengan yang dinyatakan lulus ya. Tinggal menginap di hotel, kemudian mendapatkan akomodasi, mendapatkan uang transport juga, dan ada kemungkinan juga untuk mengantisipasi jika ada petugas utama yang dinyatakan lulus tapi ternyata petugas utama tersebut mengundurkan diri karena
suatu hal, misal kita tidak tahu karena sakit mungkin atau karena diterima kerja di tempat lain, maka dia mengundurkan diri, bisa saja petugas cadangan ini nanti akan dimasukkan menjadi petugas utama. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan. Dan apabila hal itu belum terjadi, artinya teman-teman tidak ada kesempatan sebagai petugas utama, maka tidak apa-apa, yang penting teman-teman ikuti saja pelatihannya terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat open recruitment untuk kegiatan editing coding, teman-teman bisa mengikutinya jika teman-teman berkenan pastinya ya. Selanjutnya bagi teman-teman yang masih dinyatakan tidak lulus untuk kegiatan lapangan, seleksi kegiatan lapangan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan teman-teman itu tidak mengikuti semua tahap atau semua proses yang sudah dijadwalkan oleh BPS. Ini sedikit cerita bagi teman-teman untuk yang ada di wilayah saya. Di wilayah saya sendiri untuk calon petugas yang masuk, yang mengikuti rekrutmen itu ratusan. Ada ratusan petugas, ratusan calon petugas yang mendaftarkan diri mengikuti open recruitment tersebut. Tetapi dari ratusan calon petugas tersebut ada banyak yang tidak melakukan salah satu prosesnya. Ada beberapa yang tidak mendaftar di aplikasi Sobat BPS. Kemudian ada yang mendaftar di aplikasi Sobat BPS tetapi tidak mendaftar melalui Google Form atau tidak mengupload berkas. Kemudian sudah melakukan mendaftar di keduanya tetapi ada juga yang tidak mengikuti pretest seperti itu ya, sehingga pada saat pengumuman kelulusan administrasi, seleksi administrasi, dari ratusan calon petugas tersebut hanya 76 calon petugas yang dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya dari 76 calon petugas yang lulus administrasi tersebut masih diharuskan untuk mengikuti seleksi di e-learning, yaitu dengan tes tulis dan tes wawancara online dan juga wawancara offline. Nah, dari 76 calon petugas tersebut ternyata ada beberapa juga yang tidak mengikuti prosedur yang ada, tidak mengikuti proses yang ada, sehingga pada finalnya dinyatakan lulus itu hanya 42 peserta saja, karena memang kuota untuk wilayah saya hanya 42 dan yang 4 dinyatakan cadangan. Jadi artinya di sini penting sekali bagi teman-teman agar dapat dinyatakan lulus atau paling tidak dinyatakan sebagai cadangan untuk mengikuti semua tahapan atau semua proses yang memang sudah dijadwalkan oleh BPS. Poin penting di sini untuk siapapun atau siapa saja dari teman-teman yang dinyatakan lulus nantinya dalam kegiatan lapangan atau dinyatakan lulus nantinya dalam kegiatan editing coding atau entry data, penting bagi kalian atau penting bagi teman-teman untuk menampilkan atau menunjukkan performa yang terbaiknya ya dari teman-teman, sehingga nanti mendapat penilaian yang lebih dari BPS, sehingga pada saat kegiatan survei atau kegiatan sensus lain teman-teman bisa dilibatkan kembali. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi yang dinyatakan belum lulus atau tidak lulus atau cadangan pada seleksi petugas lapangan sensus pertanian 2023. Salam sukses selalu tentunya bagi teman-teman, dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan update yang akan saya bagikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.